bagaimana batasan atau kategori mencintai orang kafir? Mencintai orang kafir itu bisa tampak pada lisannya, bisa tampak kepada anggota tubuhnya dan perbuatannya. Bisa tampak pada lisannya kalau dia, apa yang diucapkan orang kafir itu dibenarkan. Artinya bahwa dia ini mengekor, mengikuti sendiko dawuh, nurut dari ucapannya, meniru. Makanya termasuk dalam perkara ini tasyabbu bil kufar, itu bagian daripada larangan dalam Islam, menyerupai mereka. Termasuk perkataan. Di antara perkataan itu ada apa? Yaitu mengikuti ucapan mereka. Dan ucapan mereka ini kadang bentuk kekufuran. Dan kita mendiamkan, membenarkan, bahkan apa? Mengikuti. Ini dari lisan. Contoh misalnya, ketika mereka mengatakan bahwa nggak boleh membeli rumah yang tusuk tusuk sate. Ini ucapan mereka. Jangan ngasih nomor rumahnya dengan nomor 13. Ya, kita ikuti. Ucapan itu dibenarkan. Bagaimana tandanya membenarkan? Tidak membantahnya. Kalau kita bantah, itu berarti tidak membenarkan. Kalau mendiamkan, itu bagian dari apa? Atasdik, membenarkan. Apa susahnya membantah? Enggak benar itu. Kan selesai. Kenapa? Kemungkaran itu harus dicegah atau dirubah. Fal yughayyir biyadih, dengan tangan. Kalau enggak mampu apa? Fal yughayyir dengan apa? Bilisani, dengan lisannya. Sampaikan, harus dibantah ketika melakukan bentuk-bentuk kekufuran. Dan dalam pergaulan sehari-hari, ucapan-ucapan mereka yang menyimpang dari syariat, dari akidah, itu banyak sekali keluar. Iki wayahe iki. Bulan apa iki? Bulan sial. Apa? Apa itu? Selo ya? Tekepek. Ini ucapan-ucapan orang musyrik misalnya, yang di dalamnya berisi tentang apa? Keyakinan batil, ya. Atau ketika dia mengatakan, wah, ini tahun untung buat saya. Kenapa? Ini sionya bedes, ya. Bedes apa? Bedes belek. Ya. Sionya monyet misalnya. Wah, ini cocok. Saya ini kan lahirnya tanggal sekian, bulan sekian. Ini monyet. Makanya apa? Nah, itu diem saja. Itu termasuk membenarkan ucapan itu. Ini. Dalam pergaulan sehari-hari kadang ucapan-ucapan itu keluar dan kita membiarkan. Padahal itu menyimpang dari kebenaran. Artinya itu wilayah Allah, menentukan baik buruk, menentukan nasib kehidupan, nasib manusia, bukan dari hal-hal seperti itu. Tapi kita diem aja, bahkan membenarkan. Hati-hati. Berarti itu termasuk kategori apa? Mencintai. Mengekor ucapannya, tidak membantah gitu loh. Perbuatan bagaimana? Mencintai dalam hal perbuatan. Wayahe ngaji dijak badminton atau dijak goes. Dan ini orang kafir. Karena antum mungkin pegawainya. Jadi apa? Pegawai, karyawan, wedi diapakno? Dipecat.
Seluruh karyawan harus datang. Kenapa? Besok hari Ahad goes, wayahe ngaji. Ayo. Teko ngaji apa goes? Goes. Antum bawaan juragan ahli goes. Sampai diajak ya kan? Karena ada fun bike. Padahal biasanya ngaji taklim ini. Antum cinta sama al-ilmu. Al-ilmu adalah salah satu sifat Allah. Makanya dia punya nama Al-Alim, mendatangi majelis ilmu sebagai bagian dari cinta kepada Allah yang maha ilmu, maha mengetahui. Tapi ditinggalkan, wedi dipecat. Mas yo seandainya tidak dipecat, paling tidak apa? Masuk wilayah kondit. Iki anak buahku situ iki subversif. Ya kan? Dikongkon teko gak teko. Malah posting pengajian. Ya kan? Langsung tambah beluk ya kan? Muntap tambahan. Nah itu, kalau berani antum begitu ya kan. Tapi kalau antum punya bargaining position yang kuat, mungkin antum orang yang punya keahlian, punya skill dan sebagainya, mereka kalah ya. Jadi seandainya dalam hidup kita ini jadi karyawan, kita harus punya bargaining position yang kuat di situ. Apalagi kalau jadi karyawan ya. Seandainya tidak jadi karyawan, kita jadi partner bisnis ya, yang sama rata, kedudukannya sama, tidak bawahan dan atasan, tapi partner bisnis. Ini pun hati-hati loh, kadang-kadang loyalitas ini masuk gitu loh. Malam minggu apa kumpul-kumpul nang di Trawas, budal ya kan? Itu bagian dari loyalitas apa? Anggota tubuh kita. Yamshi fil ma'as ilal ma'asi, berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kalau kita punya partner bisnis ya, rekan bisnis, mereka dari orang kafir, orang musyrik, ahlul kitab, silakan, tapi sekedar dalam urusan bisnis, selesai. Jangan sampai mereka mengambil waktu kita yang mestinya untuk keluarga kita, waktu kita yang mestinya kita menuntut ilmu, waktu kita yang mestinya kita baca Quran, waktu kita yang mestinya kita bersilaturahmi kepada orang tua kita, dirampok untuk mereka. Itu bagian dari loyalitas. Itu batas-batasannya. Silakan bermuamalah. Rasulullah pun bermuamalah dengan orang Yahudi, ya kan? Apa? Muamalah, gade menggade, selesai urusan, selesai. Bukan kok yo teko nang omaku lapo ngopi. Kalau sudah ngopi, jandon, jagongan, ngobrol, pasti di situ muncul apa? Kalimat-kalimat menghina Allah, menghina Rasul, menyimpang dari akidah. Ente pada saat itu diem aja, tidak membantah, berarti masuk kepada loyalitas. Hati-hati. Makanya lebih baik gak usah kumpul, apalagi menjadi teman akrab. Teman itu sangat besar pengaruhnya. Sampai Nabi mengatakan jangan berteman kecuali orang mukmin katanya. Mau berteman di sini apa? Tidak sekedar teman, menjadi apa? Teman sahabat. Yang tempat curhat, tempat untuk saling sharing, berbagi, ya, tempat kita ngadakan acara saling berkasih sayang satu dengan yang lain, silatul ukhuwah, itu hanya mukmin yang boleh kita jadikan sebagai teman. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, (4832) kalau tidak salah, 4832. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata beliau? Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. La tusahib
illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali dengan orang mukmin. Bahkan apa kata beliau? Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Man rek sampai duwe badokan dipangan wong gak jelas. Ya kan? Ngejawang ae rek iki lho mangan. Sementara yang diajak orang tidak beriman. Mending nek duwe panganan lebih dikekno marbot masjid apa dikekno sing nang gerdu pos kamling. Halo? Pos kamling kebiasaan ketara iki. Kalau yang di pos kamling nggak jelas ya kan? Apa meneh nang kono wis sekak, kupingnya digandoli baterai ya kan? Nggak jelas. Mending kasihkan marbot ya kan, masjid jelas. Dia menjaga gawang adzan, menjaga kebersihan masjid. Itu orang mukmin. Wala yakul ta'amak illa taqi. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa atau dia menempuh jalan takwa. Kalau tidak bertakwa, sudah mendapatkan predikat itu, paling tidak apa? Menempuh jalan takwa. Makanya nek gawe wong pengajian ini ojo eman. Mas Yongko dikei sego goreng situk-situk, gak usah eman. Ya kan? Tapi sampean kadang-kadang royal ambek wong sing gak jelas. Gara-gara urusan bisnis, ya kan? Ayo rek, apa? Supaya oleh order, ayo entertain, apa? Ngajak mangan. Sampai di sana, ayo monggo mangan sambal dosmu, ya kan? Nah, sampai gitu. Tapi nek pengajian melit paling lemper situ.